Hai, Selamat malam. selamat malam. Kita buat konten malam-malam. Habis papa sakit. Udah berapa hari ya kita nggak konten? Udah 10 hari mungkin. enggak 13 hari. Hampir 2 minggu. Iya, hampir 2 minggu. Karena Minum- ibuku udah minum dulu sempat. obat. Oh iya. Minum obat. Oh ya, jadi Ini kebetulan kita mau ngomongin tentang obat ini. maaf ya, ini bukan berarti kita Ngajarin buat ngajarin, karena saat ini istriku lagi dalam perawatan yang namanya mental health. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengakses BPJS untuk perawatan mental health. Jadi aku sebenarnya kurang begitu paham juga tentang mental health. Nah, ini mungkin kamu bisa jelaskan ya sedikit tentang mental health. iya. Apa sih sebenarnya itu mental health? Mental health itu adalah Agak keras lagi. kesehatan jiwa yang harus kita aware, yang harus kita Nah, karena paradigma orang tentang mental health tentang mental adalah health sebelumnya gila. ya itu kayak sesuatu orang hal yang harus tabu, ditutupi, tabu, kayak gitu. sesuatu hal yang apa istilahnya, kalau bisa disembunyikan. Apalagi kalau akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus akibat dari kita tidak mengetahui apa itu mental health, berakibat nyawa melayang, bunuh diri, bunuh diri, kasus seperti itu. Karena nggak ada tempat untuk berlabuh menceritakan apa yang Iya, ada iya. di jiwanya dia kan terluka. Kita kan kayak kita ini punya inner child kan ya karena mental health seseorang itu beda-beda. ya, tingkat kesehatan Kalau mental aku pikir sih orang. mental health itu seperti sebuah penyakit fisik lainnya. Hanya Iya. saja kalau mental health itu lebih kepada psikis, mentalnya. Kalau sakit fisik kan ya umpamanya sakit jantung, Kayak kamu tekanan darah tinggi. kemarin Kayak kemarin aku ada infeksi ginjal, ginjal karena kurang air putih seperti itu. Ini kita lagi oh ya, kita lagi di company di burger Company Burger, di Kasihan, dikasih tempatnya di Gunung Sempu, di Gunung Sempu. Sempu. Kita Nah, ini pesen lem. ada Ini burger enak yang kita pikir ini burger daging artisan. Ini artisan bisa burger. disebut artisan juga ini. Istilahnya artisan burger. Artisan itu apa sih sebenarnya? Artisan itu Nah, mungkin apa, ayo? ada teman-teman yang belum paham tentang apa itu artisan. Artisan itu apa dong? Iya itu. Ayo dong Baba. Aku Artisan jangan itu diajak mikir habis minum obat. semacam Indinya inilah. indie ya, Kalau skena aksi lebih arti ya, kalau skena musik itu indie gitu. Iya nggak sih? atau kita cek Wikipedia. Ya kita cari tahu artisan Tapi itu. aku paham Cuman istilah artisan. ini lebih spesifik, kayak Cuman ada menjelaskannya ke bahasa Indonesia ada nggak burger bisa. yang memang apa ya, burger yang buatan punya DOG resep. Nah, Namanya Company Burger, tempatnya kayu-kayu. nanti kita lampirin videonya di video sebelum nanti Untuk harga kita sesuai foto-foto dengan itu ya. rasa. Bagi kita recommended lah. Oke, kembali lagi ke mental health tadi. Ya. Karena mental health seseorang itu berbeda-beda. Ada yang, jadi kita tidak bisa menyamakan antara seseorang yang mempunyai mental health tertentu dengan seseorang yang lain. Kadangkala ada sebuah permasalahan yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja, tapi bagi seseorang pengidap mental health Nggak itu mengidap mental health, lebih specifically tingkat ke fair-nya mereka berbeda-beda gitu loh. Fear-nya berbeda-beda gitu. Ya mungkin kalau Kalau- analoginya seperti ini, umpamanya orang-orang yang punya kayak terkena diabetes tentu tidak bisa disamakan dengan orang yang normal kan.
Kalau orang yang normal mungkin dia bisa makan yang lebih bergula, lebih itu tidak masalah. Tapi orang yang terkena diabetes mungkin lebih rentan Lebih untuk hati-hati. lebih hati-hati. Begitu juga terkait dengan mental health. Ya kayak gitu. Nah, Yang mau kita kapan bahas. kapan Aku. kamu menyadari bahwa kamu mempunyai mental health yang berbeda? Oh gitu, kesehatan mental yang berbeda sama orang umum ya. Iya, kapan kamu menyadari? Menyadarinya gini kan, aku juga tidak mau menyalahkan tentang orang tua aku yang broken home ya. Gitu. Cuman dari aku kecil itu kan hidup berpindah-pindah, terus ikut saudara sana, ikut saudara sini, putar begitu terus sama eyang kayak gitu. Dan di kelas 3 SD baik tuh aku sekolah di sekolah swasta ada di Solo, dan dia ada psikolognya, biro psikolognya gitu, dan dia merasa kayak aku tuh anaknya beda. Ya, jadi mental health itu sebenarnya Gak cuma orang dewasa ya. ya, maksudnya begini, mental health itu apa akibat lingkungan, apa ada ini semacam kerusakan di sistem Bisa kerusakan saraf, di sistem saraf kayak ke neurologis ya. hormonal seperti itu, kerusakan Hormonal apa? bukan ya, nggak hormonal. Jadi kerusakan sistem saraf bisa kayak aku kan awalnya emang kerusakan sistem saraf. Aku ADHD. ADHD itu apa itu ADHD? Attention deficit Di- hyperactive disorder, tapi yang lebih tipenya inattentif. Jadi aku nggak sigapan jadi orang. Menunda-nunda. Berarti itu semacam ada kelainan di organ ya, apa di saraf? Saraf Itu memang bawaan ya? memang bawaan. Jadi saraf otakku. Nah itu diperparah dengan mungkin keadaan lingkungan yang tidak Ya, mengerti, tidak akhirnya mendukung. menjadi BPD ya sekarang ya. BPD lately ya. Diagnosanya. ini Dulu menarik nih, bipolar tipe 1. Saya Waktu aku SMP didiagnosa bipolar tipe 1. dan Kelas 3 SD itu ADHD itu. Heeh. Jadi aku waktu SMP itu udah konsumsi juga obat antipsikotik kayak gitu. Ya kan bener ya? Antipsikotik ya? Aku nggak paham ya. Iya gitu. Pokoknya obat yang kalau orang-orang bilang itu narkoba kayak gitu. Tapi karena aku legal, karena aku memerlukan itu, memang dokter yang kasih izin aku kayak gitu. Aku dari SMP sama SD udah minum itu. Kalau boleh sebut merek? Nggak apa-apa. Boleh. Aku dari SD sampai SMA minum Ritalin sama Algana. Mungkin kalau orang yang suka ngobat Nah gini asik apa? ya. Tapi buat tapi aku jadi lebih jadi lebih normal ya. Iya, jadi Jadi normal. Karena memang ada ketidakseimbangan dalam sistem neuronnya, ada neuronnya. ketidakseimbangan, maka perlu diberikan semacam stimulus atau zat-zat kimia tertentu yang untuk menyeimbangkan sistem neuron itu yang aku tahu. Nah, cuman begini, terus berkembangnya kamu menjadi diagnosa Berkembangnya karena neurodiversity, terus punya menjadi- pemikiran yang beda daripada orang Ya. income people, Mm-mm. dan beralihlah aku ke BPD. Nah, BPD ini menarik nih BPD. Aku terdiagnosa tahun kemarin ya. Nah, memang ini pengalaman saya sebagai suaminya Pamela. Ya, saya waktu itu nggak ngerti kamu terkena BPD ya. Setelah, Ya aku pun juga nggak tahu. nah ternyata BPD itu, ambiar bro. Jadi punya pasangan BPD itu bagiku Roller berat coaster. banget berat. Naik halilintar itu masih Nah lebih ini sebenarnya salah satu terapi yang Naik halilintar. jadi ini sebenarnya aku bikin konten seperti ini. Sebenarnya salah satu untuk aku berusaha untuk menerapi istriku untuk bisa speak up, terus bisa lebih percaya diri, karena BPD itu coping mechanism lah ya istilahnya ini. istilahnya apa? Ambang. Kepribadian ambang. Sorry aku agak disleksia karena ADHD, nanti kalau ngomongnya agak kebalik-balik aku minta maaf ya. Jadi kepribadian ambang itu maksudnya ambang ini menurut penjelasan dokter ya, itu dibilang gila ya enggak,
gila gitu. Nah itu ambang batas. Jadi dia tuh seperti seolah-olah normal tapi sebenarnya, nah itu yang lumayan berat. Jadi ada survei bahwa orang yang punya pasangan BPD, ya karena BPD itu dia lebih mengidealisasikan. BPD itu apa? Borderline personality disorder. Orang kadang susah, bukan susah bedain ya, mungkin belum teredukasi untuk bipolar itu beda dengan BPD. Kadang nyamain gitu. Beda. Nah, bipolar beda. Salah satunya adalah yang aku tahu itu mengidealize orang lain. Nah itu berat sekali, terutama kalau kita lagi berargumen ya dia punya idealize sendiri yang kadang di luar penalaran orang-orang normal, kadang impulsif. Nah ini yang ya seperti itulah. Ya, kayak gitulah. Nah ini untuk hal-hal tersebut mungkin teman-teman bisa search sendiri ya, apa itu BPD, apa itu ADHD, nah, seperti itu mungkin lebih lengkapnya karena mungkin kita bukan ahli di situ. Nah kita lebih mau ngobrol tentang bagi teman-teman yang punya mental health itu sebenarnya apa sih? Karena mental health itu biayanya mahal juga. Yeah. Obat-obatannya, terapinya tuh sangat mahal. Nah, ternyata di BPJS itu bisa ada. Nah, ini mungkin bisa istriku bisa menjelaskan apa tahapan untuk kesananya ya. Kayak gitu. Kita sebelumnya juga rumah sakit swasta ya lumayan ya. Obat-obatnya 1 juta. 1 juta lebih. Belum obat. Untuk berapa hari? Psikolog. Itu 2 minggu. Wow. Kalau di ini sekitar agak dan terapi mental health itu tidak beda dengan kita terapi kayak kita sakit ya. Mungkin sakit ada jangka waktu 1 sebulan sembuh, kayak aku kemarin ada sakit eksim, sakit gatal gitu misalnya, diobati sebulan 2 bulan sembuh. Kalau BPD itu permanen, seperti kayak diabetes itu permanen. Jadi harus kontrol terus ya. Kontrol terus dan obat terus, dan obatnya itu cukup mahal karena karena cukup mahal. Kalau buat kita sih mahal ya. Karena harga segitu bisa beli emas 5 gram sayang. Ada beberapa yang memang belum ada generiknya. Iya, kayak gitu. Dan ini kebetulan terus. Enggak, bukan kebetulan kemarin kan banyak diperbincangkan adalah teman-teman itu nanya, kok kamu kontrol terus kayak gitu? Apa nggak mahal? Apa nggak ngabisin uang suamimu yang kayak gitu loh? Apa uang rumah terlalu dalam juga sih ya, ke temenku pertanyaannya kayak gitu terus. Dan aku juga punya grup wangi-wangi parfum. Di sana banyak yang dokter kan, kebetulan banyak yang dokter macam-macam, dokter mata, dokter umum, dokter dan segala macam. Dan kita di situ juga ada teman-teman penyintas juga yang bipolar, yang kayak gitu dan segala macam anxiety kayak gitu. Kita sharing. Jadi ada salah satu teman juga ditanyain psikolog yang bagus di mana atau psikiater yang bagus di mana, baiknya gimana kayak gitu. Nah itu kan terus biayanya berapa gini gitu. Nah sebenarnya kalau kita punya BPJS itu di cover sama pemerintah. Nah ini caranya gimana itu? Caranya pertama kita ke Vaskes 1. Nah kalau mau aku kasih shortcut lebih mudah, ke Vaskes 1 yang klinik Pratama. Klinik Pratama ya? Oh, bukan puskesmas ya? Dulu pernah puskesmas, tapi melewati aku psikolognya dulu lebih ribet lah. Ya, ini aku cerita tentang pengalamanku di klinik Pratama ya. Jadi kalau klinik Pratama itu kita diuntungkan untuk keleluasaan waktu. Jadi kalau kita mau periksa, jadi enggak, kalau di puskesmas itu kan ada jangka waktunya kayak pagi sampai siang, Sabtu Minggu kadang tutup. Nah kita kalau di klinik Pratama anytime. Setiap waktu, jadi dari pagi, siang, sore itu buka terus. Ada dokter jaga, ada standby, ada bidan standby. Kayak gitu. Dan
menurut kita lebih ergonomis ya, efektif. dan lebih private. Ternyata wah menarik juga. Karena bayanganku dulu kalau di BPJS itu harus ke puskesmas, antri. Ternyata kalau kita ketemu klinik yang pas, klinik Pratama itu kadang sepi. Iya. Sesuai domisili ya. Sesuai domisili. Jangan yang terlalu jauh. Ini nanti untuk rujukan Vaskes 1 ke rumah sakit golongan C-nya kejauhan nanti. Kayak gitu. Nah, terus setelah Vaskes pertama. Vaskes nih contohnya kayak jadi gini. kita tetap didiagnosa oleh dokter. Iya, tetap didiagnosa sama dokter. Apapun keluhan disampaikan saja. Sampaikan aja apa yang jadi rasamu, disampaikan aja ke dokter umumnya kayak gitu. Mereka paham kok. Mereka Walaupun paham dokter kondisi umum, kok. mereka Nah, paham. kayak gini aku kemarin dapat kayak rujukan kayak begini. Ini nggak perlu aku kasih detail ya, karena kan ada urusan pribadi. Ini kalian kalau udah dirujuk terus ke rumah sakit ke golongan C nanti Setelah rujukan kan ini masuk ke Vaskes pertama. Konsultasi. Terus setelah konsultasi dokter merujuk ke dokter yang ada itu di rumah free sakit. Ya, nggak bayar. Asal selama itu BPJS-nya Vaskesmu di klinik Pratama yang kamu pilih. Kelas 1, 2, 3 bisa. Kelas 1, 2, 3 bisa. Terus Kebetulan kita pakai kelas 3 dong. 3. Pandemi saya turun kelas saya. Tapi perawatannya sama. Treatmentnya sama, cuman itu cuma yang beda setelah tempat masuk, tidur ini aja kalau kita setelah itu kan dapat rujukan. Terus rujukan kita bisa milih dokternya ke rumah sakit mana bisa di milih. rumah sakit mananya terdekat dari golongan C itu. Yang kita terdekat bisa search ya online ya. Saya bilang dulu rumah sakit golongan C itu bukan rumah sakit ecek-ecek loh, itu malah rumah sakit bagus. Saya dapat rumah sakit golongan C PKO Gamping. Itu rumah sakit yang bagus ya. Kayak golongan A itu kalau gini golongan itu adalah kayak misalnya nanti golongan B misalnya udah nggak, ini golongan C rumah sakitnya nggak bisa nih, dirujuk lagi nanti sama rumah sakitnya di golongan B. Di golongan B udah nggak bisa nih. Tapi golongan C udah cukup kok sebenarnya. Cukup karena enggak, aku cerita dulu. Kalau di golongan A itu udah masuk rumah sakit jiwa, udah yang terparah. Oh gitu. Jadi masuk ke Gracia kalau di Jogja. Nah, kalau yang C itu rumah sakit umum pasti ada ke psikiater ya, bukan psikolog ya? Iya, psikiater. Bukan psikolog ya? Psikiater. Kalau psikolog tercover nggak? Psikolog puskesmas kita kalau Vaskes 1-nya udah puskesmas ya gratis. Oh bisa ada psikolog di puskesmas? Ada. Gak semua puskesmas ya, puskesmas yang utama. Biasanya kayak tempat kita Kasihan 1 itu ada. Berarti kalau kamu mau, jadi kalau dokter itu langsung ke psikiater apa ke psikolog? Kalau klinik Pratama langsung ke psikiater. Langsung pada intinya ya? Langsung pada intinya, karena sudah terdiagnosis. Nah, ada karena gini aku gak? sudah terdiagnosis kan. Nah bagi orang yang baru nih, umpama kayak aku punya perasaan cemas yang berlebihan, terus merasa anxiety, depresi, itu kan aku belum. Nah itu harusnya ke psikolog dulu. Apa langsung ke psikiater? Kan habis dari dokter nih, dari. Kalau aku nggak pernah ke psikolog dulu, aku selalu ke psikiater karena udah ada masalah sama neuron kan, memang dari kecil. Oke. Nah enggak untuk orang kalau orang yang pengen cuman kayak temen curhat, nggak perlu obat, nggak perlu penanganan lebih dan ekstrim. Kemarin Teguh ya? Atau nonton YouTube yang itu loh, yang atau ngeliat kita ngelawak aja udah cukup lah. Nonton quote itu apa? Quote the best quote for life, happiness. Enggak, itu cuman buat validasi diri sendiri. Kalau kayak gitu buat aku ya itu sudut pandangku loh ya. Iya, quote for better life gitu. Pernah quote kayak gitu. Quoteku selalu yang edukasi, pasti tentang ADHD dan BPD kayak gitu. Berarti mending langsung psikiater. Iya. Untuk orang yang pertama kok. Yang pertama kali. Maksudnya kan aku udah curhat sama dokternya, dokter umum. Nah, dokter umum lebih ngerti. Oh berarti dokter umum itu yang menentukan, mbak atau mas kondisinya ke psikolog dulu deh gitu. Iya. Oh bisa seperti itu? Iya bisa. Itu bayar nggak kalau ke psikolog? Ya nggak bayar. Okay. Kan udah
lewat Jadi kita fase harus, 1. berarti kita harus Kita harus mempercayakan ke dokter ke umum dokter ya. umumnya fase 1-nya kayak Jadi gitu. pemilihan dokter umum yang tepat itu penting berarti. Nah itu untuk kayak obat ya, aku tadi kan ngomong sekali nebus bisa buat 5 gram antam ya. Lumayan kan. Nah itu aku obatnya tuh Enggak, dari proses ini dulu tuh kan Enggak, belum selesai prosesnya. prosesnya cuma ini doang, Habis ini bawa ke rumah sakit. Nah itu lah. Sorry Ini keputus. keputus makan dulu kayaknya. Lihat burgernya tuh nyoba burger. Coba burger dan memorinya habis, jadi kita hapus dulu. Oke tadi Yang harus kita harus akhirnya harus percaya kepada diagnosa dokter umum. Iya. Habis itu dari dokter umum itu akan menyarankan apa kita ke psikolog, apa langsung ke psikiater. Nah untuk kasus istriku, karena sudah dulu pernah didiagnosa bahwa ada kelainan di neuronnya, jadi langsung ke psikiater ya. Nah itu tadi makan dulu deh, coba makan minum. Minum dulu biar fokus. Nah gitu. Itu gampang banget kok untuk klaim itu, kan banyak yang ngomong kok ini kamu ini. Ya karena banyak yang belum Orang paham, bukan gini, mereka takut sebenarnya. belum paham bahwa BPJS itu bisa untuk mental health juga ya. Dan aku udah kayak jelasin ini itu lewat misalnya Japri, kayak temen nanyain gitu, mereka belum ada kayak rasa oh aku bisa nih apa namanya untuk duduk apa? biasa. Enggak, liatin nggak apa-apa, ngobrol aja. Nah, untuk speak up gitu loh. Dan menyadari bahwa dirinya itu butuh untuk itu. Dan kebanyakan ada yang nggak Denial. nggak ada yang nggak ini juga ya, nggak paham bahwa dia bahwa bisa untuk BPJS. Kebanyakan dengan pribadi ya. Iya, ke pribadi. Ada temanmu seperti itu ya? Ada temenku kayak gitu, udah punya BPJS tapi malah pribadi. Nah itu kenapa? Milih-milih dokter mungkin. Kayak apa ya? Gini. Kita kondisi kayak gini, kayak aku, misalnya aku menerima gini. Aku paham dokter itu sekolah. Dan nggak mungkin sekolahnya juga ecek-ecek ya kan? Sampai dipilih sama BPJS, dipasrahin untuk mengobati kita gitu loh. Pasti dia tahu yang mana yang terbaik buat kita. Nah ada temanku yang orangnya masih denial, cari opsi lain, dokter lain, boleh sih kayak gitu kan. Ya biayanya, tapi cuman itu biayanya konsekuensinya, kalau kamu kuat biaya lebih besar dan itu. Nah aku kebetulan dapat dokter yang malah BPJS malah dokternya enak daripada dokterku yang sebelumnya ya. Sebelumnya aku nggak perlu sebut rumah sakit swasta itu ya, nggak perlu ya. Kayak gitu. Udah bayar mahal berapa tuh? Kalau kita nih non BPJS nih berapa biayanya? 1,2, itu pun obatnya cuma 2 karena obatku sekarang 9 macam. Itu kalau itu enak semua ya obatnya. Obatnya enak semua kalau orang yang kayak dia mungkin enak ya. Kalau tapi aku saya nggak berani makan. Kalau aku kan jadi aku lebih normal, nggak gacor, ya, cuman nggak ini kayak ngajak dia berargumen yang aneh-aneh kayak gitu loh. Karena aku terlalu mikir jauh anaknya, kayak bukan overthinking ya, kayak overthinking itu overthinking ya begitulah. Karena aku waktu kecil pun juga tidur susah sampai sekarang, kayak kalau nggak minum obat bisa 5 hari nggak tidur kayak gitu. Terus self damage gitu, kayak aku merusak diriku. Kayak aku dulu waktu SD suka jedot-jedotin ya, kepala ke tembok yang kayak gitu loh. Kayak itu mungkin beda ya, cerita lagi ya, orang beda. Bisa di riset sendiri dan ngobrol sama dokternya yang kamu percaya kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah bahwa mental health itu ya setiap orang pasti punya, cuman kadarnya berbeda. Yang kita harus aware kayak gitu. Daya tahan seseorang terhadap mental health itu juga berbeda. Jadi ada yang memang kuat. Mungkin kalau orang seperti saya tidak menganggap bahwa saya itu
normal Superhero. superhero itu juga ada kadang kekhawatiran atau apa. Cuman untuk bagi yang penderita mental health mungkin itu sangat menyiksa bagi mereka. Mungkin bagi beberapa orang yang dianggap normal, sebenarnya ya kita tuh sebenarnya kalau dianggap normal ya 100% pasti tidak mungkin normal. Cuman tingkatannya untuk menghadapi sebuah masalah itu, nah itu yang berbeda. Jadi jangan pernah mengabaikan teman yang bilang, wah aku capek, aku pengen mati atau apa. Jangan diketawain lah. Jangan diketawain, jangan dibully. Karena kamu dan dia tuh berbeda. Kalau kita mungkin kuat ya, kita menganggap itu ya mungkin itu satu permasalahan yang sama. Itu penyikapannya akan berbeda-beda di setiap orang. Ya sama seperti penyakit fisik lainnya, mungkin bagi orang yang normal mungkin lari tiap pagi atau melakukan aktivitas fisik lainnya atau naik motor trail bisa gitu tapi ya untuk kan? orang yang pinggang kejepit, wah itu ya kan sakit banget. Punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mungkin kita ngetawain teman kita yang punya sakit pinggang kejepit ya, begitu aja nggak kuat. Ya memang nggak kuat. Ya. Nah seperti itu juga mental health. Kayak gitu, seperti itu juga mental Terus health. Apalagi yang perlu kamu sampaikan atau teman-teman yang sering bertanya tentang proses pengaplikasian untuk BPJS? Reimburse ya, hitungannya yang reimburse BPJS ya. Reimburse BPJS itu apa itu? Ya kan ini kan namanya juga ditanggung BPJS, di reimburse. Mereka yang bayar, kita kan cuma bayar bulanan. Ya kan? Ya kan? Kita kan bayar bulanan, nggak bayar gini. Kayak di Vaskes satuku itu kayak mau ketemu dokternya aja bayar 50.000 gitu loh. Ketemu dokter doang itu. Kalau akhirnya BPJS nggak bayar. Kita bulan ini udah ke dokter itu berapa kali ya, anak-anak, kamu kayak gitu. Ya kalau buat kami BPJS itu penting banget sih. Kalau kita memang buat sebagian orang mungkin ada yang kontra, ya terserah. Kalau buat saya manfaatkan lah, bermanfaat banget, membantu banget, dan manfaatkanlah kalau punya. Ya bukan ini bukan sponsor ya, kita nggak. Ya kita nggak sponsor. Ini maksudnya aku ini cuman untuk mau ngasih untuk edukasi biar lebih lengkap daripada aku cerita nulis nggak ada nadanya. Kita nanti takutnya miskomunikasi kan kalau nulis di story atau di mana, orang mikir aku seeking for attention kayak gitu, padahal aku sedang mengedukasi kayak gitu ya kan, Mbak? Iya. Kan orang nggak kita nggak tahu pikiran orang, pikirannya aku kasih tahu begini attention seekers kah atau apa? Enggak, aku kasih edukasi beneran, kasih shortcut ke kalian. Ya buat konten juga. Buat konten juga sih. Buat konten juga, karena aku juga cari-cari konten tentang seperti ini belum ada ya, jelasin ke. Mungkin ada nggak, tapi nggak nemu. Mungkin akunnya masih kecil, kayak kita ini kecil banget. Nah itu tadi kayak kita mungkin. Apalagi ya mental health yang perlu dilanjutin apa? Nah proses yang setelah kamu udah berapa bulan? Berjalan 4 bulan. Apa perubahannya untuk dirimu sendiri? Kalau aku sih ngelihatnya ya berubah lah, ada perubahan walaupun belum drastis. Apa itu banget. Kamu ngomong? Hah? Misalnya aku apa jadi apa? Ya dari tingkat emosi agak berkurang, tapi impulsifnya masih terus. Apalagi bareng-bareng. Ya kadang kalau lupa minum kadang kumat. Ya gacor. Kumat, tapi kadang normal dan seperti itu. Cuman aku nggak tahu ya cara menanganinya. Ya sempet waktu itu kehabisan obat ya. Aku pengen bunuh diri terus sampai yang dia pisau aja disimpen. Waduh.
ya aku suicide attempt berkali-kali gitu loh, cuman gara-gara kayak ya nggak diperhatiin temen, ya itu hal yang sepele kayak masalah. aku salah apa jadi Nah itulah orang nah, yang kayak BPD itu seperti lah gitu ngerti Hal kan yang- kayak aku salah ngomong apa gimana ya kayak gitu loh, kayak mungkin orang bilang itu kita aku lebay gitu mungkin. Ya memang kalau orang normal, aku awalnya ngeliat kamu lebay banget, lebay ya sebagai orang yang mempunyai pasangan BPD. Takut memang salah gitu loh, aku tuh orang yang takut salah. memang ini adalah hal yang mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman serupa mungkin bisa share di komen atau Di apa, komen karena mempunyai pasangan BPD itu berat dan statistik itu jarang yang bisa berhasil punya pasangan BPD, karena menurut riset menurut saya coba baca di jurnal-jurnal itu, banyak jurnal ya. karena orang BPD itu memang tidak bisa. Nanti kita Pertama bisa kasih linknya jurnal itu ya di caption. bisa sebenarnya search di Google marriage with BPD itu banyak sekali. Jadi Enggak, paling enggak kita kasih shortcut untuk mereka bisa baca. suruh cari sendiri aja. Kadang orang malas. Ya itu masalah kalau malas. Itu permasalahan kita kalau kita malas seperti itu. Nah, orang malas juga itu perlu kayaknya cek ke psikiater. Cek kemalasan. Ada nanti alatnya, jadi dicek itu tingkat kemalasan kita, ada alatnya. Semalas apa gitu. Malas apa kamu? Sepospon apa How apapun. lazy you are. Lazy you are. How lazy you are, how useless you are. Ada alatnya, alat pendeteksi. Nah sebenarnya setiap orang itu punya nggak ada namanya orang useless itu menurutku. Semua orang tuh pasti punya kegunaan. Uselessnya kamu tuh masih ada gunanya, minimal buat contoh. Ini buat contoh. Tuhan tuh nggak mungkin. Iya buat contoh. Iya loh. Ini contoh mah. Ojo nganti uripmu koyo kae lho. Nah, kayak Dan gitu. itu kan ada, wah hidupku nggak berguna. Tapi maksudnya bukan judgmental ya itu enggak. Jadi umpamanya, Ya buat contoh. hidupku tidak berguna. Aku tidak ada. Loh, kamu ada gunanya, minimal buat contoh buat orang di dunia ini bahwa jangan sampai seperti kamu. Jadi kamu juga berguna itu buat contoh. Buat contoh, jangan sampai kayak aku. Kayak gitu. Ya. Banyak sih teman-temanku yang penyintas ya, PTSD, bipolar kayak gitu. PTSD itu lebih ke trauma masa lalu. Tapi ada juga sih terapi lain, Iya, alternatif ada. tidak harus dengan, kalau memang ada yang orang punya Tapi kan cocok-cocokan juga seperti itu. Seperti kita di sini ya di company ini. Di company ini Di seberangnya seberangnya ini. ada Terapi audio. Sembuh Wooden House. Sembuh Wooden House itu setiap Jumat kedua ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu ada terapi audio namanya. Nah itu audio terapi. Jadi semacam kayak audio yang Gelombang stimulus untuk neuron-neuronnya untuk bekerja. Itu coba kalau yang memang Itu it helps me. Sampai obatku berkurang satu-satu. Itu untuk teman-teman yang merasa bahwa wah, ada kan yang kita tidak harus memaksakan bahwa seseorang itu harus, kita juga tidak memaksakan atau merekomendasikan. Ini sebenarnya info bahwa BPJS tadi ya bisa untuk terapi, untuk pengobatan mental health. Tapi untuk teman-teman yang mungkin skeptik atau ingin mencoba alternatif, itu patut dicoba juga tuh teknik audio itu. Tapi cuma di Jogja. Cuma di Jogja, dan itu kita ada pertemuan setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Itu untuk sakit, untuk mental health, untuk bahkan sampai fisik juga. Fisik kayak artritis. Kayak gitu buat orang ini juga ada Pak. Apa? Karena memang sebenarnya kita tuh autis. Karena masuk autis akal, juga karena ada. kita tuh sebenarnya bervibrasi ya. Vibrasi itu yang menstimulus
beberapa organ, kan setiap organ tuh punya frekuensinya sendiri-sendiri ya. Nah, vibrasi itu yang apa itu bisa distimulus dengan frekuensi tertentu. Kalau menurutku sih secara logika masih masuk gitu. Seperti itu. Ini tema malam ini lumayan ini sih, Flowing ya. Maaf kalau flowing. potong-potong tadi karena ya gitu deh, pakai handphone doang. Karena tema seperti ini ya Tema masih tabu serius, untuk serius tema tabu untuk saya dibahas. juga mau bicara seperti ini. Memang ini bukan kapasitas kita ya untuk bicara ini, tapi paling nggak kita menceritakan pengalaman kita gitu ya. Cukup kali ya. Cukup kali itu. Ya sampai jumpa ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Thank you for watching us.